judulnya ada relevansi. Ya, karena tadi judulnya ada relevansi kan dengan Indonesia, maka saya membuat abstraksi ya, yaitu dimulai dari Indonesia. Jadi ada beberapa poin pada latar belakang yang saya buat. Ini merupakan perubahan juga dari yang kemarin. Ya, ada beberapa poin diantaranya di awal itu ada kelangkaan ya dan meningkatnya harga masker ya di awal pandemi, kemudian hand sanitizer, kemudian ada aksi panik buying dari masyarakat ya, bahkan melakukan penimbunan serta manipulasi harga. Kemudian setelah itu ada terjadinya meningkat angka pengangguran dan kemiskinan. Disusul dengan nilai rupiah terhadap dolar yang melemah dan diakhiri dengan pemerintah akhirnya berusaha untuk campur tangan dalam mengatasi problematika tersebut. Ada beberapa poin. Ini baru sedikit ya, mungkin nanti pada aslinya di Word itu lebih banyak. Di antaranya memberikan bantuan sosial, ya kita tahu, mensubsidi tarif dasar listrik, kemudian sampai melakukan operasi pasar demi stabilitas harga, khususnya pada kebutuhan pokok. Nah, kemudian kalau kita bertanya sebagai mahasiswa ekonomi syariah, di mana sih peran ekonomi Islam atau peran ekonomi syariah dalam problematika di sini? Nah, saya berusaha dalam hal ini mencari sebuah gagasan, sebuah pemikiran, dan akhirnya ya saya mendapati sebuah pemikiran tentang institusi Hizbah. Nah, ini ada kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Judulnya Al-Hizbah fil Islam atau Wadhifatul Hukumah Al-Islamiyah. Nah, maka dari pertanyaan di atas sebetulnya masih nyambung dengan latar belakang. Seperti itu. Jadi kalau dihubungkan tadi kondisi yang ada, kemudian di mana peran ekonomi Islam. Nah, karena Islam adalah agama yang syumuliyah, universal, membahas juga terkait dengan ekonomi. Nggak mungkin Islam itu mendiamkan umatnya ya begitu saja tanpa ada solusi. Nah, maka saya berusaha untuk membuat gambaran bagaimana sih peran Islam ya khususnya terkait dengan ekonomi ketika ada problem seperti di atas. Oke. Nah, dari latar belakang tersebut maka ada rumusan masalah ya, rumusan masalah sebagai berikut. Afwan, satu bentar ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Silakan lanjut, Aziz. Ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Rumusan masalah ya. Pada tadi dari latar belakang yang sudah kita bahas sedikit, ada rumusan masalah yang akan dipaparkan. Ada dua, jadi bagaimana konsep institusi Hizbah pada pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi keberadaan institusi Hizbah di Indonesia. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka lahirlah tujuan dan manfaat penelitian. Ya. Jadi harus sama dengan rumusannya, saya sebutkan dua, dan juga manfaatnya juga ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Itu terkait dengan ini sebetulnya masih di bab pertama ya, di pada latar belakang. Nah, kemudian baru kita sebetulnya ya, kalau mau ini pada bab 2 sebetulnya terkait dengan pemikiran. Jadi kan judulnya pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Nah, di situ saya membahas ya secara teorinya adalah makna pemikiran ya. Kemudian makna ekonomi, apa sih ilmu ekonomi itu dan apa sih ekonomi Islam? Saya bahas dan kemudian saya bahas di bab 2 juga terkait dengan biografi penulis kitab Al-Hizbah fil Islam yaitu Ibnu Taimiyah. Sedikit saya akan bahas di sini mungkin 2 sampai 3 menit.
Nah, di situ saya tulis dengan teks Arab ya. Ismuhu wa laqabuhu huwa Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdissalam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Namanya Ibnu Taimiyah itu adalah Abul Abbas, kunyahnya Ahmad. Namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Waluqiba bi Ibnu Taimiyah wa sababa tasmiyatihi bi Ibnu Taimiyah qad jaa fihi sababun hadhihi tasmiyah iddatu aqwal. Jadi kenapa sih dinamain Ibnu Taimiyah gitu kan? Nisbatnya kepada Ibnu Taimiyah itu kenapa? Ada beberapa pendapat. Kalau yang saya baca ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ya yang disebutkan di sini bahwa kakeknya yang bernama Muhammad bin Khidir ya itu ibunya ya itu bernama Taimiyah. Ya, jadi kakeknya adalah kakeknya adalah bernama neneknya adalah Taimiyah. Ya. Jadi dinisbatkanlah kepadanya. Nah, ada tafsiran yang kedua ini saya tidak tulis di sini ya bahwa kakeknya yaitu Abdus Salam itu pernah suatu ketika haji dan dia bertemu dengan salah seorang anak kecil ya di daerah Taima. Kemudian istrinya lahir ya. Istrinya lahir dan dia ingat bahwasanya dulu ketemu dengan seorang anak kecil yang bernama di daerah Taima itu, maka dinamakanlah Taimiyah. Jadi itu adalah penisbatannya. Lahirnya di situ jelas ya, tahun 661 Hijriah atau sama dengan tahun 1263 Masehi dan ini adalah abad ke-13. Nah, sedikit saya jelaskan tentang latar belakang Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah ini lahir di abad 13 Masehi dan pada saat itu adalah kondisi yang sangat genting ya di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena pada abad tersebut itu kaum muslimin baru saja selesai dari peperangan salib beberapa abad ya. Kemudian saat itu juga ada serangan dari Mongol meluluh lantakan Baghdad sebagai pusat dari ibu kota Abbasiyah. Nah, hanya ada satu kerajaan Islam yang bertahan yang bernama dinasti Mamalik, dinasti Mamluk. Nah, Ibnu Taimiyah lahir pada dinasti tersebut. Jadi kalau dilihat bahwa pada generasi tersebut umat Islam sedang berada dalam tekanan yang besar, muncul praktek-praktek keagamaan yang penuh dengan bid'ah seperti itu ya dikatakan, dan juga pada saat itu orang-orang kaum muslimin ya yang dari kalangan fakir, miskin itu juga mendapat tekanan berupa banyaknya pajak-pajak ya dari penguasa yang berkuasa pada saat itu. Jadi Ibnu Taimiyah lahir dalam keadaan yang bisa dikatakan penuh dengan ujian ya. Maka lahirlah sosok pembaharu ini yaitu Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi itu latar belakang Ibnu Taimiyah sedikit ya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah membahas yaitu institusi Hizbah. Apa sih Hizbah? Nah, ini saya ingin bahas agak lebih panjang di sini. Nah, di situ terlihat ya. Jadi kalau yang saya baca ya, institusi Hizbah sebetulnya ada beberapa definisi dari para ulama. Selain Ibnu Taimiyah juga ada ulama lain yang menulis tentang Hizbah, di antaranya Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada bab tentang Hizbah. Ibnu Khaldun juga ada. Kemudian para ulama yang lain. Sebetulnya kalau melihat kepada konsep hizbahnya para ulama sebelum Ibnu Taimiyah, justru menitik beratkan itu kepada badan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebagaimana di kitab Al-Hizbah sendiri Ibnu Taimiyah menulis tujuan dari hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan kebaikan ya yaitu dan mencegah kemungkaran. Dan saya bawa majmuatul fatwanya ya. Jadi
versi yang Arabiknya Majmu'ul Fatawa ini jilid yang ke-14 ya. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengatakan tentang apa namanya hisbah itu, bahwasanya seorang muhtasib itu punya kewajiban untuk tadi memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itu asalnya sebetulnya. Nah, kemudian pada pembahasan hisbah sendiri meluas. Jadi pembahasan Ibnu Taimiyah di hisbah, beliau justru banyak membahas tentang kewenangan institusi hisbah untuk ekonomi. Itu nanti saya bahas pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini hisbah itu tadi dikatakan sebelum Ibnu Taimiyah sudah ada ulama yang menyebutkan. Sebetulnya sejak kapan sih kan gitu. Nah, kemunculannya sebetulnya ada pada zaman Rasulullah. Terinspirasi dalam sebuah hadis. Jadi ketika Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pasar dan menemukan disebutkan itu adalah tumpukan gandum, beliau memasukkan tangan beliau ya kan di sana. Dan pada saat itu menemukan gandum yang basah di bagian bawah ya. Nah, kemudian ditanya kepada pedagang itu, ya, kenapa kamu tidak meletakkan yang kenapa sebabnya ini bisa basah? Pedagang itu menyebutkan karena hujan. Kata Nabi, kenapa engkau tidak meletakkan di atasnya supaya dilihat oleh orang? Kayyarohan nas. Ya, supaya tahu, ini barang ada yang jelek juga gitu. Kalau yang jeleknya di bawah kan tertutupi, yang bagus aja yang di atas. Kayak para pedagang sekarang kan banyak begitu kan. Yang cakep-cakep taruh di atas gitu. Yang jelek taruh di bawah. Hingga orang akan mengiranya semuanya bagus, padahal ada yang jelek. Nabi mengatakan yang jelek juga harus taruh di atas. Maka Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat ghish, berbuat curang, maka berbuat menipu itu bukan golongan. Nah, ini adalah apa namanya inspirasi para ulama ketika mencantumkan institusi hisbah itu di sini dalam sebuah hadis. Nah, kemudian hisbah berlanjut enggak hanya pada zaman Nabi, berlanjut terus sampai zaman Umar, ya. Umar bahkan membakar rumah yang di sana itu menjual khomer. Nah, saya perhatikan pada literatur-literatur yang ada ternyata tidak serta-merta kemudian dibakar. Umar memberi ultimatum terlebih dahulu. Nggak boleh ini dijual. Kemudian karena tetap tidak menuruti perintah Umar maka dibakar. Itu sejarah hisbah. Oke, nah sekarang kita bahas fungsi hisbah. Dalam buku Abdul Azim Islahi yang saya baca bahwa ada dua macam ya fungsi hisbah. Jadi kalau tadi Ibnu Taimiyah di awal membahas memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar, ini versi beliau maksudnya adalah terkait aspek agama dan yuridis. Ya. Kemudian juga ada terkait dengan aspek ekonomi, pengawasan perdagangan ya. Nah, itu ada dua. Itu hisbah. Nah, hisbah itu lembaganya. Ya, hisbah lembaganya. Kalau orangnya yang berwenang, yang melakukan apa namanya pengawasan itu disebut muhtasib. Ya, disebut muhtasib. Nah, muhtasib ini ya, muhtasib ini punya beberapa tugas. Punya beberapa tugas. Ya, saya bagi dua tugas utama sesuai dengan fungsi hisbah. Yang A itu terkait dengan religius, yang B-nya baru terkait aspek ekonomi. Bentar ya Ustadz ya. Oke, lanjut. Ya Ustadz. Itu screen-nya nggak kelihatan Ustadz ya? Ya, silakan Ustaz Aziz, dilanjutkan. Ya. Oke. Jadi terkait dengan tadi institusi hisbah. Mungkin ada apanya? Ya, mati ini internetnya di laptopnya nih. Nah, ini dicoba lagi masuk. Ya, coba. Oke, sebentar. Saya jadikan Ustaz Aziz lagi nanti untuk ini apa namanya? Hostnya. Oke, share lagi ya. Oke. Ya, Ustaz, sebentar. Ya, silakan, udah bisa. Ya. Bisa ya. Berarti balik lagi ya.
Bisa share lagi seperti tadi. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih sambil nunggu saya share screen. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kemudian nanti kita akan berikan komentar, dan komentar ini bukan hanya untuk yang berbicara tapi juga untuk semuanya. Oke, saya sudah bisa belum? Ya, ini belum bisa, Ustaz. Karena coba share screen-nya belum. Laptopnya bisa nggak? Yang Aziznya ada 2 nih. Yang mana yang ini? Yang apa yang jadi yang ini? Yang kayaknya salah yang ini. Oke, kita ganti lagi. Berarti yang kedua aja nih kayaknya nih. Bentar. Yang foto ya. Soalnya di sini yang di saya itu gambarnya foto semuanya nih. Bentar. Oke. Ini masuk. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar. Ini sebenarnya saya sih di reclaim di mana tuh di laptop itu kan sebagai host tuh langsung dipindahkan aja bisa sebenarnya. Jadi yang laptop yang gambar yang foto itu diklik kanan itu make a host gitu, jadikan host gitu, itu bisa. Ini karena ini akunnya nggak multi host, bisa nggak? Nah, jadi hostnya ditukar ke yang ini. Iya betul. Nah, kalau tidak bisa sambil ini aja nggak apa-apa, sambil langsung sampaikan aja. Nanti boleh di-share di ini, di mana di chat room. Terima kasih untuk yang sudah hadir juga. Ada Bu Hana Mukminah, terima kasih jauh-jauh ya. Ini ada yang dari Swiss ini, ada Pak Dian, kemudian ada Pak Mitra, Pak siapa lagi nih ya? Faisal, terima kasih lagi acara sambil mendengarkan ya, nggak apa-apa lah. Oke, saya silakan dikit lagi yang di metode penelitian, nanti saya akan komentari. Ya, ya, ini belum bisa di-share. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja ya. Jadi tadi sampai pada fungsi ya, muhtasib ya. Jadi sebagaimana tadi fungsi institusi Hizbah ya, bahwa Hizbah itu sendiri ya ada 2 macam, ada terkait dengan agama dan ekonomi. Begitu juga tugas muhtasib ya. Tugas muhtasib ada secara umum terbagi 2, yaitu tugas secara agama dan terkait dengan ekonomi. Nah, saya akan terkait dengan ekonomi. Terkait dengan ekonomi ya, bahwa ada 4 tugas utama. Nah, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pokok. Jadi para muhtasibun ya itu wajib mereka mencek kebutuhan pokok masyarakat. Apakah tersedia atau tidak. Yang kedua, pengawasan terhadap industri. Nah, makanya di kitab Al-Hizbah itu Ibnu Taimiyah pernah mengemukakan bahwa beliau mencantumkan ya sebuah kisah tentang para disebut al-kimiawi, yaitu mereka yang membuat produk-produk baru ya. Beliau katakan bahwa tidak boleh membuat ghish, menipu, tadlis dan seterusnya. Itu sebetulnya terkait dengan ini. Jadi barang-barang yang terkait dengan sinaat itu tidak boleh. Jadi harus ada pengawasnya. Siapa badan pengawasnya? Badan pengawasnya adalah para muhtasib itu. Kemudian pengawasan terhadap jasa. Ya, pengawasan terhadap jasa ini juga terkait dengan misalkan para dokter atau guru yang dia misalkan tidak sesuai dengan pekerjaannya, itu juga diawasi oleh muhtasib itu. Terakhir, pengawasan atas perdagangan. Nah, disinilah banyak poin yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, contohnya tadi dalam hadis yang Nabi melewati sebuah pasar dan mendapati tumpukan gandum dan di bawahnya ternyata basah. Nah, kemudian beliau juga di sini terkait dengan perdagangan juga mencantumkan sebuah hadis yang larangan talaki rukban itu.
Ya, tidak boleh seorang itu mencegat pedagang sebelum sampai pasar. Itu sebetulnya terkait dengan ini. Kenapa kalau seandainya itu terjadi, maka terjadi ada kerugian bagi pedagang itu karena dia nggak tahu ya harga pasar. Kecuali kalau dia tahu harga pasar, itu dikecualikan oleh beliau. Nah, itulah institusi hizbah. Nah, sebetulnya untuk di bab kedua pembahasan sampai situ saja. Jadi pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan institusi hizbah itu sampai situ. Baru kemudian dilanjutkan pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di akhir sebelum metode penelitian saya sebutkan di akhir kan tadi relevansinya. Sebetulnya di slide ini saya sudah mencantumkan relevansinya. Jadi sebetulnya mana sih relevansi keberadaan institusi hizbah itu gimana di Indonesia itu? Kalau saya baca kesimpulan dari Abdul Azim Islahi bahwa untuk zaman sekarang hizbah itu tidak ada dalam artian yang sama satu lembaga saja seperti zaman dulu, nggak ada. Justru pada zaman sekarang institusi hizbah itu ada di beberapa departemen dan lembaga. Oleh karena itu saya cantumkan 4 lembaga di Indonesia yang bisa dikatakan perannya itu menyamai peran hizbah. Pertama dari KPPU, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kedua itu terkait dengan perdagangan. Kedua OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena ini terkait dengan perbankan dan keuangan dan seterusnya. Ketiga saya cantumkan Bulog. Jadi kalau Bulog itu kan bagaimana ketersediaan kebutuhan pokok itu harus dijaga. Ketiga Majelis Ulama Indonesia, karena mau tidak mau sertifikasi halal itu datang dari sini. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian nanti itu sebetulnya di bab keempat ya relevansinya. Yang kelima kan kesimpulan. Di bab ketiga, karena itu adalah khusus metodologi penelitian, maka yang saya cantumkan ya, di slide ini meskipun tidak ada, saya bacakan saja. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, library research, ya, dengan pendekatan kualitatif. Oke, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik penelusuran literatur, ya. Maka dalam hal ini peneliti berusaha untuk menghubungkan atau membaca dari literatur yang ada baik berupa buku, ya, jurnal, kemudian makalah dan juga sumber-sumber yang lainnya. Nah, sumber data yang digunakan ya terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu dari kitab Al-Hizbah fil Islam, adapun sekunder yaitu berupa buku-buku yang lain berupa karya ilmiah dan juga yang lainnya yang terkait dengan pembahasan. Nah, kemudian dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Nah, cuma nanti kalau salah mohon di ini kan. Kalau saya deskriptif komparatif. Jadi komparatifnya itu di mana? Yaitu ketika mengkomparasikan antara lembaga yang di Indonesia tadi yang 4 itu dengan hizbah. Jadi nanti berakhir pada kesimpulan, sebetulnya udah relevan nggak sih? Kalau menurut saya, sebagaimana tadi penutup dari Dr. Islahi, karena harus dari beberapa departemen dan lembaga, sebetulnya sudah relevan. Cuman dengan catatan, dan itu nanti sebetulnya pada kesimpulan di tesis. Jadi kalau ini seperti itu dari saya, metodologi penelitiannya secara singkat karena dibatasi waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Abdurrahman Misno yang dari awal sudah membimbing kami ya. Mudah-mudahan sebagaimana harapan dari beliau ya tesis ini bisa selesai dalam waktunya. Terima kasih Ustadz, mungkin itu saja. Mohon maaf ini screen malah nggak mau keluar ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Ini saya pakai handset tapi alhamdulillah terdengar. Nggak jelas pakai handset ini. Mendingan nggak usah pakai handset malah nih. Nggak apa-apa.
Terima kasih tadi untuk Ustaz Asyad Rahman sudah mempresentasikan untuk persiapan ujian tesisnya, ujian proposal tesisnya ya. Karena saya lihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan perbaikan ini bukan hanya untuk untuk satu orang saja, tapi untuk semuanya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Ada Fitri Febrianti, terima kasih. Ada Mas Adit, ada Mr. Andi, ada Pak Malik, ada Muhammad Jayadi Kusuma, ada Dian Nasrullah, ada Muhammad Diaul Haq, ada Pak Ade Sudarma, ada Hana Mukmina, Raden Rifki Aryafata, ada Akif Ilmia, ada Faisal MYZ, ada Mitra Prasetya, ada Kang Adi Sumarna, dan juga ada Ustadz Hidayatullah. Baik, terima kasih. Nanti Ustadz Aziz boleh dicatat, dan ini untuk semuanya juga ya, bahwa yang namanya proposal itu memang kita itu mempropos ya, artinya itu mengajukan ya, mengajukan untuk membuat sebuah riset atau penelitian. Nah, kebetulan penelitiannya ini dalam bentuk apa? Tesis, sehingga nanti terikat dengan apa? Dengan cara-cara atau metode ilmiah. Nah, sebenarnya metode ilmiah juga kita sebut juga sangat Islami. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan tentang bagaimana sebenarnya penelitian kita jangan sampai terjadi duplikasi. Duplikasi ini artinya pengulangan, ya, pengulangan dalam artian orang lain sudah diteliti ya, atau satu objek itu sudah diteliti oleh orang lain, kemudian kita teliti ulang gitu ya, dan kemampuan kita itu tidak lebih dari peneliti yang awal. Ini artinya duplikasi, sayang sekali habis-habis waktu gitu ya, sehingga kemudian ya makanya nanti ada literatur review. Nah tadi Ustadz Aziz yang belum ada itu adalah literatur reviewnya mungkin ya, atau mungkin belum dijelaskan. Nanti saya akan jelaskan. Jadi pertama begini, pertama yang perlu dicatat itu kita masukannya biasanya untuk ujian proposal ataupun ujian tesis itu hanya 2 saja ya. Yang pertama terkait dengan penulisan dan performance dalam presentasi. Ya, jadi kalau dalam usul fikih kan ada kata-kata nahnu nahkum bidzawahir. Jadi kita menghukumi yang dohirnya, yang kelihatan dulu. Berarti yang akan saya kasih masukan pertama adalah yang kelihatan dulu, ya, yang terlihat. Misalnya tadi kalau mamanya di PowerPoint berarti PowerPoint-nya. Nah, oke, saya akan berangkat dari PowerPoint. Nanti kedua baru di konten dan juga mungkin Word-nya nanti kalau bisa ditampilkan. Ini bukan hanya untuk Ustaz Aziz saja, tapi untuk semuanya ya. Nanti tolong diperhatikan ya, mungkin ada yang sambil persiapan buka, tadi ada persiapan ada acara dan sebagainya, nggak apa-apa, tapi kalau yang memang serius boleh sambil dicatat gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan penampil atau tampilan PowerPoint. Yang pertama otomatis di halaman awal. Ingat, halaman awal itu adalah halaman judul yang otomatis ada tulisan proposal tesis, kemudian ada tulisan judulnya, kemudian ada nama dan juga NIM gitu ya, serta di bawahnya itu ada program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor, tahun sekarang ini 2022, 1443 Hijriah. Ya, agak sedikit formal, tetapi nanti kalau tampilannya itu lebih bebas, gitu ya, lebih bebas. Oke, nah terkait dengan tampilan, tadi sudah ada susunannya ya di slide pertama. Terkait dengan tampilan di slide pertama, usahakan dia memiliki relevansi dengan judul kita, gitu ya. Jadi kalaupun dia abstrak, ya udah sekalian abstrak saja. Tapi kalau ada gambar, itu diusahakan itu yang sesuai atau yang kaitan, ada keterkaitan gitu ya. Misalnya tadi kalau saya Aziz berbicara tentang pemikiran Ibnu Taimiyah gitu ya. Yang pertama mungkin bisa saja taruh di situ gambarnya Ibnu Taimiyah gitu ya. Kalau mau, kalau tidak mau berarti bisa diganti dengan gambar tumpukan kitab-kitab beliau, atau mungkin bisa fokus ke satu kitab beliau saja. Nah, ini menarik ya, walaupun nanti sebenarnya gambarnya itu abstrak, jangan terlalu kelihatan gambar juga. Ini di slide yang pertama gitu ya. Jadi ini harus betul-betul tadi ada
tulisan proposal tesis. Nanti kalau udah ujian tesis berarti ada tesisnya, kemudian nanti ada judulnya, kemudian nama, kemudian name, kemudian program studinya, program pasca sarjananya, sampai ke tahunnya. Nah, gambar dia harus ada relevansi dengan judul kita. Jangan sampai judul kita terkait dengan A misalnya, ini gambarnya itu X gitu ya. Tadi kan ada gambar gedung ya sebenarnya ya boleh aja, tapi kurang relevan gitu ya. Ini the power of point. Semuanya sedang belajar. Ingat ya teman-teman di sini semuanya, jangan sampai nanti itu kan sepele, tapi justru penting. Kenapa? Nanti akan terbiasa dengan slide ketika kita presentasi di tempat yang lainnya. Oke, itu yang pertama. Nah, susunannya di slide yang kedua, ini kita bicara tentang slide untuk proposal tesis ataupun nanti untuk tesis sebenarnya sama ya. Di slide kedua itu adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini tadi di USASIS itu sebenarnya yang 1, 2, 3-nya itu sudah bagus, tetapi yang di atas nomor 1 itu agak sedikit mengganggu. Yang gambaran umum atau apa tadi itu sebaiknya dihapuskan, gitu, sebaiknya dihilangkan. Kalau perlu malah usulan saya itu di latar belakang ini bentuknya itu dia chart, bentuknya itu tabel, bentuknya itu gambar. Yang dia itu di dalam gambar itu ada tulisan-tulisan yang menunjukkan kronologi dari cara berpikir kita. Nah, saya belum ke konten ya. Ini masih di tampilan dulu, masih di tampilan ya. Jadi di slide kedua tulisannya adalah latar belakang ya. Bolehlah menggunakan tulisan. Kalau tulisan itu ya kalau bisa tidak boleh lebih dari 5, jangan lebih dari 5 gitu, 5 baris ya. Karena dia adalah poin. Nanti yang lengkapnya itu ya di Word-nya gitu ya. Tapi lebih bagus lagi ketika 5 tulisan ini, 5 baris ini diambil 1 atau 2 kata utamanya setiap baris sehingga menjadi bagian misalnya ada bulatan atau kotak atau mungkin jaring-jaring yang bisa menyampaikan kepada masalah yang bisa dipahami. Jadi nanti tampilannya itu dia lebih menarik ya, lebih bagus untuk dilihat. Jadi jangan tulisan terus gitu ya. Ini kurang bagus gitu, bisa bentuknya kotak 5 yang saling berurutan, bisa mungkin heksagonal seperti sarang lebah atau mungkin juga bulatan-bulatan atau mungkin hal lain yang mengantarkan kepada masalah utamanya gitu. Ya, ini di slide yang kedua adalah latar belakang. Nah, kemudian di slide yang ketiga ini adalah rumusan masalah. Ya. Nah, rumusan masalah, nanti ada yang mengatakan identifikasi masalah sebelumnya, tapi kita langsung ke rumusan masalah. Nah, baik itu di proposal ataupun di tesis, usahakan satu slide itu hanya satu tema utama atau satu topik utama. Berarti di slide yang ketiga adalah hanya rumusan masalah. Ya, hanya rumusan masalah di slide yang ketiga. Nah, ya. Ini sangat teknis sekali. Nanti kalau sambil dengerin nanti boleh ngulang, nanti insya Allah bisa upload di YouTube saya lah sambil melihat gitu ya. Oke, ya. Di slide ketiga adalah di slide ketiga adalah rumusan masalah. Isinya karena rumusan masalah itu kita paling banyak itu 3. Ya, paling banyak itu 3 gitu, kecuali nanti kalau yang kuantitatif itu kadang bisa 5 atau 6 ya, 5 atau 6 itu karena dia memang kuantitatif. Nah, ketiga, kemudian di slide yang keempat itu adalah tujuan penelitian ya. Nah, tujuan penelitian itu kan sebenarnya dia hanya menjawab dari rumusan masalah, sehingga nanti di tujuan penelitian baik itu yang di Word ataupun yang ada di di PowerPoint itu tinggal copy dari rumusan masalah, di copy, dipindahkan ke tujuan penelitian, kemudian kata tanyanya diganti, tanda tanyanya diganti menjadi menganalisis, mendeskripsikan, menguraikan. Ya, paling standar biasanya menganalisis. Ingat ya, kita tidak menggunakan kata-kata mengetahui ya, karena level mengetahui ya oleh beberapa sarjana dianggap terlalu ringan, terlalu simple, terlalu sederhana ya. Mengetahui, kemudian menguraikan, kemudian mendeskripsikan itu terlalu sederhana apalagi untuk level S2 gitu ya. Jadi menganalisis atau mungkin mengkonstruk atau mungkin menguraikan masih bisa lah ya. Jadi menguraikan itu kan dia bukan hanya
mengetahui saja. Kemudian nanti lebih tinggi lagi ada mengkritik gitu ya, membuat sebuah model atau sebuah teori. Ya, standarnya menganalisis lah. Itu di slide yang keempat ya. Nah, di slide yang kelima itu ada manfaat penelitian. Ya, slide kelima itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian saja. Ya, manfaat penelitian ini berarti saya lihat tadi sudah ada sih sebenarnya manfaat penelitian ini ada teoritis, ada praktis. Teoritis itu berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang yang kita teliti gitu ya. Dan yang kedua secara praktis itu adalah untuk misalnya kebijakan pemerintah ya, untuk misalnya satu organisasi, misalnya juga untuk satu institusi dan lain sebagainya ya, masyarakat secara umum. Itu slide yang keempat ya. Keempat atau kelima tadi Ustaz Aziz? Slide keberapa tadi tuh? Penelitian. Oke, kelima. Di slide yang di slide yang keenam itu adalah sistematika penulisan. Nah, kalau sistematika penulisan ini agak banyak tulisannya tapi dibuat biar cantik juga, jangan sampai hanya tulisan saja gitu ya. Nah, itu di slide yang berapa? Yang keenam itu adalah sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan tinggal copy saja, copy paste, nggak usah pakai ini ya. Nggak usah ngetik lagi ya, kecuali nanti ada beberapa bagian yang kita tulis. Jadi di slide yang keenam judul atasnya adalah sistematika penulisan. Di situ ditulis bab 1 ya, membahas tentang ini ya. Bab 1 ya berarti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan ya. Nanti kadang ada signifikansi penelitian, itu tidak ada masalah. Oke. Nah, setelah slide ke-6 berarti kita masuk ke slide ke-7, itu adalah kerangka pemikiran atau lebih tepatnya kerangka teori. Nah, di sini memang ada beberapa antara satu universitas dengan universitas lain itu agak berbeda ya. Biasanya ini menggunakan ada kerangka teori, kerangka pemikiran, landasan teori dan sebagainya. Tapi kita standar aja menggunakan kata-kata kerangka teori gitu ya. Nah, di kerangka teori ini nanti di sini ada Pak kandidat doktor kita Pak Asep Saiful Hamdi juga nih. Nanti harusnya ngisi yang ini nih, waktunya masih sibuk terus beliau nih ya. Nah, jadi di bab kedua atau di slide yang ke-7 itu adalah kerangka teori. Yang namanya kerangka teori berarti sebenarnya ini yang paling penting nih, yang membedakan antara buku dengan tesis, skripsi atau disertasi di kerangka teori. Kenapa? Karena di kerangka teori yang standar biasanya nih untuk yang kuantitatif ataupun kualitatif biasanya juga ikut juga. Biasanya di situ disebutkan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam tesis tersebut ya. Istilah-istilah yang digunakan dalam tesis tersebut biasa kalau di kuantitatif menggunakan istilah definisi operasional ya. Tapi kalau kita ya kalau di kualitatif ya istilahnya ya pertama saja, kalau tadi judul ada pemikiran berarti yang pertama tuh dibicarakan tentang pemikiran ya. Nah, nanti sebenarnya bisa dikritik juga apakah ini pemikiran, ide, gagasan atau menjadi sebuah teori. Nah, ini menarik juga gitu ya. Ini menarik juga. Oke, di slide ke-7 kerangka pemikiran isinya biasanya adalah di slide yang ke-7 itu adalah kita sebut saja definisi operasional. Walaupun nanti tulisannya sebenarnya bukan definisi operasional ya, tapi pembahasan di masing-masing temanya. Nanti saya akan sebutkan khusus ke Ustaz Aziz. Oke, di slide ke-8 ya, sebenarnya di slide ke-7 itu definisi operasi itu sudah cukup, tapi kalau kurang bolehlah di slide 8 itu adalah tadi biografi dari Ibnu Taimiyah ya. Nah, tadi untuk di ujian proposal nggak usah disebutkan detail tentang riwayat beliau. Ya, cukup disebutkan tentang ini yang akan dibahas. Pertama, biografi, kedua nama full, nama lengkap dengan nasabnya, termasuk keturunannya, mungkin ada riwayat-riwayat yang mungkin sampai kepada Nabi atau kepada Imam Ahmad atau yang lainnya atau ke Abu Bakar atau ke Umar, itu disebutkan. Setelah itu baru yang relevan adalah latar pemikirannya ini kenapa? Berarti latar dari pendidikan Ibnu Taimiyah.
belajarnya ke siapa, ke siapa, ke siapa. Kemudian latar juga tadi politik sudah disebutkan. Kenapa politik di masa itu, kenapa ada Mamalik. Mamalik itu adalah daulah yang awalnya itu adalah para budak gitu ya. Para budak yang kemudian mereka ya membebaskan diri, kemudian mendirikan namanya kita sebut saja daulah Mamalik gitu ya. Nah, penelitian tadi ada latar dari politik, kemudian latar ekonomi penting juga karena politik terkait dengan ekonomi termasuk juga dengan sosial. Ya, nanti keagamaan boleh juga dimasukkan di situ. Oke, itu bisa di slide yang ke-8. Slide yang ke-9 yang paling penting yang tadi mungkin sama saya belum dibaca yaitu literatur review di slide yang ke-8. Ya, sebenarnya bisa 8 atau 9 ya. Oke, tapi kita sebutnya slide ke-8. Nah, ini penting sekali. Ada Ustadz Ade Sudarma juga nih, kayaknya mudah-mudahan tapi habis lebaran aja ya. Habis pekan depan kan udah 10 hari Ramadan mungkin mau itikaf gitu ya. Nah, Ustadz Ade Sudarma juga tadi ngikutin juga sama gitu ya. Yang penting ini literatur review atau kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini penting nih ya, penelitian terdahulu yang relevan atau literatur review. Tadi saya sebutkan di awal, minimal banget itu 5, tapi standar itu 10. Ya, antara 5 dengan 10 berarti ya 8 lah ya. Cari 8 penelitian yang memiliki pertama objek yang sama, yang kedua lokasi yang sama, atau metode penelitian yang sama yang digunakan. Nah, minimal 3 ini itu kita bisa menemukan. Yang paling pertama adalah jurnal. Ya, jurnal yang paling pertama. Jurnal ini yang paling bagus lagi tentu saja yang terindeks Scopus, tapi tidak semuanya karena tidak semuanya Scopus itu mengakomodir dari pemikiran-pemikiran Islam, ya. Oke, kemudian Scopus nanti ada Sinta 1 ya, Sinta 2, 3, 4. Nah, sebenarnya kalau level master ini ya dia sebenarnya tidak boleh lebih dari Sinta 3 ya, minimal banget adalah Sinta 4. Kalau 5, 6 itu seharusnya tidak digunakan oleh level master gitu ya. Sebenarnya ini secara umum karena apa? Biasanya di Sinta yang 6 atau yang 5 itu biasanya kualitasnya itu kurang. Ya, apalagi yang tidak atau belum terakreditasi. Ini secara umum kalau mengatakan ada Pak, ini apa walaupun dia Sinta 6 belum terakreditasi tapi ininya bagus. Berarti mungkin ada pengecualian, bisa lihat dari penulisnya atau memang ketika kita baca, oh ini bagus sebenarnya nih karena ada beberapa misalnya guru besar, profesor atau juga doktor juga lektor kepala yang mereka juga tidak hanya menulis di Scopus atau di Sinta 1, 2, 3 tapi mereka juga harus menulis di yang Sinta 6 atau 5 atau bahkan yang belum terakreditasi. Jadi lihat selain jurnalnya juga penulisnya, ya pasti kontennya seharusnya. Oke, nah literatur review ini berarti tadi saya sebutkan juga, pertama adalah melihat dari objek penelitiannya, ya, kemudian metode yang digunakan, kemudian baru kesimpulannya serta perbedaan dengan penelitian kita. Tadi sudah saya sebutkan, misalnya Abdurrahman telah melakukan penelitian pada tahun 2018 mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Fokus dari riset penelitian Abdurrahman adalah terkait dengan misalnya lembaga Hizbah. Ya, metode yang digunakan lebih kepada kajian historical approach, pendekatan histori, melihat secara detail hanya yang ada di Ibnu Taimiyah masa beliau saja. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa lembaga atau wilayatul hizbah menurut Ibnu Taimiyah itu adalah sama dengan tadi Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, titik. Nah, sampai di situ. Maka kemudian penulis mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman di tahun 2018 berbeda dengan penelitian yang akan penulis atau yang akan kami lakukan, yang akan saya lakukan. Karena saya juga akan mengkorelasikan, merelevankan dengan apa yang ada di Indonesia. Berarti berbeda tuh, gitu ya, berbeda. Jadi itu perbedaannya sehingga nanti kita akan memosisikan penelitian kita beda dengan yang lain. Nah, minimal tadi ya 7 atau 8. Kalau bisa 10 itu lebih mantap gitu ya, lebih bagus. Nah, kemudian setelah literatur review itu berarti tadi di slide yang ke-8, di slide yang ke-9 itu adalah kerangka pemikiran. Nah, nanti mungkin ini Pak
Asep Saiful Hamdi bisa menjelaskan nanti nih tentang kerangka pemikiran juga nih. Tapi waktu kita agak terbatas ini. Nanti next time lagi nih Ustaz, ini harusnya bisa komunikasi nanti kita biar bisa sharing. Oke, kerangka pemikiran sebenarnya sederhananya adalah bagaimana cara kita ya menyelesaikan masalah yang ada di rumusan masalah dengan dengan alur yang logis dan juga sistematis gitu ya. Jadi menyelesaikan masalah yang ada di rumusan masalah dengan cara logis dan sistematis. Misalnya tadi saya ketika mau membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah gitu ya, tentu nanti akan bicara tentang banyaknya berapa sih sebenarnya kitabnya beliau gitu ya, bidangnya apa saja, kemudian yang terkait dengan objek penelitian ini sebenarnya ada berapa. Ya, misalnya tadi di Majmu' Fatawa itu ada berapa sebenarnya. Kemudian juga di kitab Siasah Syariah itu sebenarnya juga ada juga mungkin menyinggung juga karena pasti saya yakin memiliki keterkaitan gitu ya. Tetapi kemudian nanti ada pembatasan hanya fokus pada satu kitab saja ya, yaitu tadi Al-Hizbah Al-Islamiyah. Nah, di Al-Hizbah ini berarti di halaman berapa nanti udah harus hafal dari mulai penerbitnya, penerbit apa, di tahun berapa, cetakan keberapa, ya kemudian dia translate dari mana, apakah dia translate dari yang lainnya, ya, atau mungkin dia betul-betul dari kitab misalnya dari manuskrip aslinya. Ya, kalau bisa malah bisa menemukan ada kopi atau mungkin ada gambar dari manuskripnya, terutama yang di bab yang kita bahas itu gitu ya, itu akan lebih bagus lagi. Ya, jadi manuskrip kemudian diterjemahkan ya, atau mungkin dituliskan kembali ya, dituliskan kembali, dari tulisan kembali tulisan tangan, dari tulisan tangan kemudian dicetak, cetakan keberapa, sudah berapa kali, ada berapa versi dari buku Al-Hizbah ini ya, kemudian juga mungkin sudah terjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris, kalau bisa ada perlu terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia gitu, seperti apa, sampai kepada kesimpulan ternyata kita akan menemukan banyak sekali mungkin pendapat yang salah atau mungkin juga terjemahan yang tidak tepat, cara memahami yang konteks awalnya itu sebenarnya bukan perkataan dari Ibnu Taimiyah, tapi mungkin perkataan dari penjelasan mungkin dari penerjemahannya menambahkan misalnya. Itu penting sekali dalam mengkaji tentang satu pemikiran yang ada dalam buku, karena sebenarnya lebih tepatnya ya pemikiran yang dituangkan ke dalam buku. Jadi keotentikannya itu sebenarnya perlu dianalisis gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti direlevankan dengan yang ada di Indonesia kira-kira seperti apa. Ya tadi kalau dibilang 4, kalau saya bilang enggak, lebih dari 4, bahkan bisa jadi 10 gitu ya. Bisa jadi 10, dan nanti ini kontribusinya, tapi harus dilihat dulu sudah ada berapa penelitian yang sudah membahas ini. Kalau sudah ada gitu ya, ternyata misalnya kalau tadi mengatakan yang belum disinggung itu adalah kejaksaan, kemudian juga Mahkamah Agung gitu ya, kemudian juga otomatis pengadilan negeri, pengadilan agama, sampai ke polisi, sampai ke Bareskrim, atau mungkin sampai ke Densus 88 gitu ya. Nah, mungkin ini yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi saya nanti harus mencari ya minimal sebenarnya tesis, disertasi atau jurnal terkait dengan pemikiran Al-Hizbah menurut Ibnu Taimiyah. Yang ada nanti, kalau mereka ternyata nggak membiasakan tentang relevansi, berarti nilai novelty-nya adalah di relevansinya. Oke ya, itu di slide yang ke-9. Di slide yang ke-10 berarti terkait dengan metode penelitian, ini sebenarnya sangat detail sekali, tapi kalau kajian pustaka ini lebih mudah. Jadi untuk teman-teman semuanya yang bukan hanya untuk tesis ya, kita ingat ya, jadi penelitian ini bukan hanya untuk tesis, tapi cara kita berpikir, apalagi nanti di sini ada Ustadz Muhammad Jayadi, ya, kemudian ada Ustadz Dian Nasrullah juga, ada Ustadz Yayan juga nih, calon ilmuwan kita nih, ada Ustadz Ade Sudarma, ada Kang Sesef juga nih, intelektual muda kita, ada Kang Adi Sudarma juga, ada Kang Adi Sumarna juga, ada Ustadz Mitra, ada Hana juga nih ya, dan, termasuk juga Diaul Haq juga. Jadi ketika kita membuat sebuah penelitian, jangan khawatir akan diganti gitu ya. Justru ini untuk pelatihan, kalau bisa sebanyak-banyaknya kita buat semacam proposal untuk penelitian. Apalagi nanti ini kajian pustaka. Oke, kembali ke kajian pustaka. Berarti metode dalam kajian pustaka itu pertama berarti mengumpulkan pustaka sebanyak-banyaknya,
terkait dengan data primer. Nah, data primer kita itu adalah ya tadi buku itu, ya buku terbitannya tahun berapa, penerbitnya apa, kemudian bagaimana kata pengantarnya kita baca juga, cetakan keberapa, apakah ada penambahan, ada pengurangan, termasuk apalagi kalau dia adalah buku terjemahan, perlu lebih hati-hati kembali gitu ya. Kalaupun dia adalah cetakan, apakah cetakan itu sama juga dengan kitab yang manuskrip tulisan asli? Ingat, tulisan asli itu bisa jadi 3 atau 4 step. Step pertama adalah nanti akan saya tanya misalnya Ustaz Aziz, apakah Ibnu Taimiyah itu menulis Al-Hizbah Islam itu dengan apa? Dengan tulisan tangannya, atau mungkin beliau itu hanya menceritakan, atau beliau itu hanya istilahnya itu mengajar, kemudian dari ajaran ini, dari apa yang beliau ucapkan itu kemudian apa ditulis oleh muridnya. Oke, saya tanya dulu nih, Ustaz Aziz, kira-kira kitab ini apakah memang dari Ibnu Taimiyah sendiri menulis atau tulisan siapa sebenarnya? Silakan. Ya, untuk kitab Al-Hizb fil Islam yang selama ini saya baca memang tidak ada keterangan apakah itu hasil imlaan beliau kepada muridnya atau itu hasil karya tulis beliau. Jadi memang belum ada keterangan yang saya dapati terkait dengan itu. Oke, baik. Berarti nanti di penelitian ya, di penelitiannya nanti akan ditemukan dan harus menemukan gitu ya. Misalnya saja kitab Risalahnya Imam Syafi'i, kita tahu bahwa itu sebenarnya tulisan dari siapa murid-muridnya, walaupun setelah diimlakan, kemudian ditulis, kemudian disampaikan lagi kepada beliau. Ini sudah betul atau belum nih? Jangan-jangan salah. Nah, ini juga penting untuk keotentikan, bahasanya adalah validitas dari data tersebut, sehingga nanti kita bisa betul-betul ini betul pemikiran Ibnu Taimiyah memang gitu, bukan hanya di sini, ternyata didukung juga oleh dalam kitab yang lainnya, Majmu' Fatawa dan yang lainnya. Oke, jadi dari sisi data primernya ya, kemudian dari data primer itu kita temukan per lafadznya, karena tadi kan saya bisa bahasa Arab, berarti bahasa Arabnya sudah benar belum ketika menerjemahkan, mungkin dia hanya sekitar 5 atau 10 yang utama gitu ya. Jadi dari tadi kalau satu buku juga cukup banyak juga dosa Aziz nih. Jangan-jangan kita akan peres lagi nih, ya, akan diperes lagi menjadi mungkin topik-topik yang lebih detail gitu ya. Karena di Al-Hizbah itu berarti nanti di kitabnya itu kan harus di bab 1 berbicara tentang apa, bab 2, bab 3, bab 4 ini yang paling penting itu yang apa? Nggak mungkin diambil semuanya, nggak mungkin gitu ya. Pasti hanya yang tertentu saja. Nah, nanti akan didetailkan. Oke. Nah, waktu kita agak terbatas sekali ini, itu dari sisi tampilan ya. Jadi nanti tampilannya itu diusahakan setiap gambar yang digunakan, setiap cat yang digunakan, dan minimalkan untuk apa? Untuk tulisan atau kata, lebih banyak ke gambar, desain, kemudian yang lebih menarik lah gitu ya, yang lebih menarik. Di sini ada Ustaz Ade Sudarma dengan Pak Ade Sumarna nih yang terbiasa nih, kita akan lihat gitu ya. Jadi dari sisi slide-nya. Oke, kemudian 10 menit ke depan terkait dengan kontennya. Ya, tadi sudah disinggung juga latar belakang. Tadi sebenarnya sudah agak cukup bagus gitu ya. Nanti kita akan lihat di proposalnya. Jadi latar belakang itu dia harus, cara berpikirnya itu dia harus betul-betul sistematis ya. Walaupun masing-masing orang itu berbeda, tapi minimal dia akan menyajikan, latar belakang itu akan menyajikan kenapa objek tersebut perlu diteliti. Nah, ini penting ya. Tadi misalnya terkait dengan apa, ada panic buying, kemudian juga ada kenaikan harga gitu ya, baik itu ketika pandemi dan yang lainnya. Nah, ini apakah cukup? Saya rasa kurang. Perlu ada tadi karena terkait dengan Hizbah itu adalah Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar, berarti juga nanti mungkin bicara tentang kejahatan, khususnya adalah kejahatan ekonomi ya. Kemarin yang terbaru tentang ternyata di mafia minyak itu ternyata juga ditemukan. Ya, nah, gimana kalau ternyata misalnya ini ya, yang ditemukan itu adalah ternyata bukan mafia dari luar, tapi mafia dalam organisasi itu sendiri. Ini kan menarik juga gitu ya, bahwa ternyata yang jadikan mafia minyak goreng itu bukan pengusaha luar, tapi justru malah pejabat-pejabat ini. Ini off the record gitu ya, apakah betul atau tidak. Nah, di zamannya Ibnu Taimiyah itu seperti apa sebenarnya gitu, termasuk kerangka dari perkembangan. Kalau di bab 2 saya pengen justru perkembangan dari Hayatul Hizbah itu sendiri.
Ya, jadi perkembangan itu seperti apa tadi sudah disebutkan di zaman Nabi. Tadi sudah saya temukan, oke, agak cukup bagus nih. Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian mungkin mulai dari Umayyah, kemudian Abbasiyah sampai kepada Ibnu Taimiyah itu ringkas-ringkas seperti apa sebenarnya. Jadi nanti kita akan menemukan secara utuh gitu ya, secara utuh. Dan nanti dinamika. Tadi saya sempat kepikiran kenapa nggak judulnya itu dinamika ya, artinya perubahan bentuk ya, pergerakan dari wilayatul hisbah ini yang sangat apa ya, sangat mungkin bisa dikatakan sangat dinamis gitu, sehingga ya sebenarnya kalau ngomongin tentang masa Ibnu Taimiyah dengan di Indonesia ini ya relevansinya tetap ada, akan ditemukan gitu ya. Kemudian nanti tetapi mungkin sudah dia hanya menjadi kristal-kristal kecil yang membentuk satu satu lembaga ya amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks luas di Indonesia. Berarti polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, pengadilan gitu ya, kemudian juga sampai mungkin ke KUA juga, sampai ke OJK, kemudian ke BI, kemudian juga Mahkamah Konstitusi, bahkan mungkin akan tadi yang belum disebutkan adalah mungkin Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi, kemudian Kementerian Keuangan, itu belum dimasukkan gitu ya. Ini tapi yang mana nih? Apakah dia masuknya ke Baitul Mal gitu ya? Misalnya ada ketika kemarin ada yang ini ya, ketika ngomong Baitul Mal, kok bentuknya ini bukan Baitul Mal itu ya, dalam konteks sekarang itu sangat luas sekali gitu ya. Basnas, kemudian juga BWI, kemudian juga mungkin nanti ada lembaga ya MUI tentu saja gitu ya, kemudian juga Kementerian Keuangan sampai ke BI, sampai ke perindustrian, sampai ke perdagangan, sampai ke investasi. Wah, itu masuk jadi kita sebut sebagai satu embrio lah ya. Jadi pemikiran-pemikiran Islam yang awal itu adalah satu embrio yang mungkin dalam tanda petik itu nggak ada manfaatnya kalau tidak kita jelaskan, kita tidak aktualisasikan. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, termasuk tadi yang tadi bukan komparasi, ingat di metode penelitian. Kalau komparasi ya mukoron itu dia harus apple to apple. Ya, sehingga dia bukan komparasi, tapi kalau merelevansi kemudian juga korelasi itu mungkin bisa, atau reaktualisasi ya bisa juga, atau reformulasi atau reshape ya, perubahan bentuk ya, perubahan bentuk darinya hanya Hay'ah Al-Hisbah menjadi kepolisian, menjadi Bareskrim, menjadi mungkin sekarang menjadi cyber law gitu ya, cyber police gitu ya, polisi digital gitu, banyak sekali gitu ya, sehingga ini yang ternyata ada ini, tapi udah dibahas sama orang belum? Kalau sudah, sisi mana, celah mana yang belum? Oke ya, ini udah sampai lebih 28 nih ya. Nah, itu terkait dengan kontennya, tadi metode penelitiannya, kerangkanya, kemudian juga latarnya, itu dia harus betul-betul jelas gitu ya, dari sisi nanti memang nggak cuma sekali, makanya bimbingan itu ya kalau umpamanya ya proposal itu minimal 5 sampai 10 kali ya, kemudian nanti kalau umpamanya tesis itu minimal 10 sampai 20 kali baru kelihatan ya, baru kelihatan gitu. Nah, yang paling penting tadi memang jangan sampai, biasanya kalau mahasiswa ini kadang bukan Ustaz Aziz ya, bukan juga yang di sini nih, mahasiswa yang lain nih biasanya kadang suka sombong, kemudian kadang suka ego, kadang suka merasa benar gitu ya, merasa benar, padahal yang namanya dosen itu sudah hafal tuh, apalagi dosen sudah senior itu dia sudah hafal kata-katanya sampai dia mengcopy ya, dia copy paste gitu dari komputer, dari laptop, dari satu website itu sudah hafal, apalagi yang belum profesional mengkopinya gitu ya, akan kelihatan, apalagi sekarang dengan konsep Turnitin ya, walaupun tidak 100% setuju gitu ya, karena nanti ayat Al-Quran dengan hadis itu pun nanti dianggap sebagai plagias, tapi ya minimal bisa untuk standar bahwa ini ternyata asli gitu ya. Kemarin saya sempat mengajukan untuk yang bantu teman juga yang plagias itu, Turnitin ternyata ya memang cukup banyak gitu ya. Nah, ini untuk otentifikasi dari satu naskah ide dan gagasan. Baik, nah itu silakan ada ini dari Sajis dulu sebelum ke yang lain. Nanti Pak Asep juga udah ini sebenarnya, tapi kita kasih waktu sampai ya 10 menit ke depan lah ya, karena waktunya agak terbatas nih. Silakan, saya ada pertanyaan lagi? Cukup Ustadz, mungkin nanti banyak perbaikannya nih. Seperti itu.
Ya, oke, boleh. Tidak apa-apa, salah. Baik, terima kasih. Sekarang kita berikan kesempatan yang lain yang ingin bertanya terkait dengan proposal, terutama yang sudah siap untuk proposal. Di sini ada siapa tadi? Mas Adit, jangan lupa nih, semester 1 ini juga tugas untuk nanti UAS ya. Sebenarnya dari mulai UTS yang kemarin ya. UTS itu juga membuat proposal. Setelah membuat proposal selesai, nanti dipresentasikan, kemudian diperbaiki. Nah, kemudian nanti untuk tugas UAS-nya gitu ya adalah proposal tesis yang sudah diperbaiki. Nah, ini ya. Ini berarti yang untuk siapa dari mulai nih, Ustaz Hidayatullah, kemudian Fitri juga, kemudian kalau Mas Adit berarti langsung ditunggu ya, ditunggu ya untuk ininya, untuk lagi ada Muhammad Diaul Haq, Ustaz Diaul Haq dan juga Hana ya, ditunggu ya. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan gitu ya. Sore-sore gini memang agak tanggung sih ya, apalagi yang akhwat nih ya. Para dan Rifki juga ya, siap-siap nih untuk ujian tesisnya, Ustaz Faisal juga, Pak Mitra juga, Kang Sesep juga, terutama nih ada Ustaz Ade Sudarma dan Ustaz Kang Adi Sumarna nih ya. Jadi langsung action, tadi kan bukunya sudah ada. Terima kasih untuk yang lain juga, ya Pak Jayadi Kusuma dan juga Kang Yayan atau Pak Yayan dari Cilengsi. Nanti jadi begini, dari semester 1 itu di Waalaikumsalam. Ya, sebentar ya. Oke. Silakan. Ya, itu dulu. Silakan. Sudah 90 sepertinya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Yang pasti nanti siapkan bertanya. Kalau bertanya bisa langsung di WA juga atau di yang lainnya. Jazakumullah khairan. Alaikum. Silakan. Pak Asep mau ada komentar? Silakan Pak Asep. Sedikit silakan Pak. Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita membuat suatu proposal, memang tadi sudah tahap-tahapannya sudah diceritakan oleh Pak Misno ya. Dari bab 1 sampai bab 3 itu harus dibuat secara lengkap gitu, baik itu studi pustakanya dan lain-lainnya. Tadi saya menyinggung tentang komparasi, tentang metode pembandingan. Biasanya kalau komparasi itu, pembandingan itu kalau di kuantitatif itu di penelitian eksperimen. Biasanya itu tadi harus apple to apple gitu. Metode A dengan metode B harus dibandingkan gitu. Itu menggunakan komparasi, bisa eksperimen metodenya gitu. Tapi kalau memang kayak tadi itu bukan komparasi, sebenarnya itu kayak tadi pembaharuan atau apa gitu kan, untuk metodenya gitu. Sedangkan metode penelitian itu kan kalau saya lihat di ekonomi syariah ini belum banyak yang menggunakan analisanya itu menggunakan Fed analisis atau pakai SEM. Sekarang saya kemarin itu di UIN Bandung itu sedang digalakan untuk penelitian itu Pak Dr. Misno. Jadi analisanya diarahkan ke kuantitatif, tapi kuantitatif tersebut dia menggunakan Fed analisis atau pakai SEM gitu. Jadi upayakan dari S2 itu udah terbiasa gitu. Sehingga nanti ke S3 atau kita menjadi peneliti itu terbiasa dengan seperti itu gitu. Yang semuanya yang saya lihat itu kebanyakan kan memang kualitatif ya. Jadi sekarang itu lebih ditekankan di kuantitatif gitu di sana. Gitu di UIN itu kemarin itu Pak Misno. Jadi gitu aja dari saya mungkin ya. Gambaran aja mungkin nanti untuk metodologinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kandidat dokter kita nih, Pak Asep Saiful Hamdi. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu nih bisa ke INAIS lagi nih, kita bisa bareng-bareng gitu ya. Oke. Jadi tadi yang bisa saya ambil dari Pak Asep itu sebenarnya yang namanya kuliah itu ya bukan hanya selesai, bukan hanya lulus, bukan hanya jadi master, bukan hanya dapat ijazah gitu ya, tetapi melatih kita untuk berpikir ya, cara berpikir ya, cara berpikir dan menyelesaikan masalah gitu ya, menyelesaikan masalah. Itu kesini masuk buka. Nah, jadi kuliah itu adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara logis, sistematis, dan empiris. Sehingga tadi ya mungkin satu masalah nggak bisa pakai kualitatif gitu, dia harus pakai kuantitatif. Tapi ada juga yang dia harus kualitatif, nggak kuantitatif. Nah, di level master dengan dokter harus menguasai dua-duanya seharusnya gitu ya. Tetapi memang kami beberapa orang misalnya kalau saya di sini kan mungkin kalau di kuantitatif kalau bisa ya bagus juga, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, fokus di kualitatif, tapi kemudian dikuatkan
ini datanya valid loh, cara menganalisisnya itu benar loh. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ya, ini ada yang mau bertanya nggak nih? Oh, ada Rizda ya. Rizda itu tadi mau nanya tentang ini ya. Silakan Rizda mau bertanya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebelumnya saya pengen ngajuin tesisnya tentang apa kemarin teh? Tentang apa? Pengaruh gaji karyawan. Ya, Yang itu betul. ya, Pak. Ya. Oke. Ada tambahan lagi? Iya. Kira-kira jika seperti itu boleh nggak ya, Pak? Oke, terima kasih. Nah, ini nanti Pak Asep nih, mudah-mudahan bisa bantu nih gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang namanya dosen, pembimbing itu tidak pernah menolak dalam arti itu setiap usulan dari mahasiswa gitu ya. Penolakan yang terjadi biasanya itu adalah karena memang ya tidak bisa dilakukan penelitian itu, atau mungkin berbeda dengan prodi dari program studi dari yang diambil, atau mungkin juga karena sudah terlalu banyak risetnya, atau mungkin juga karena memang dia variabelnya kalau di kuantitatif itu biasanya itu kurang cocok gitu ya. Nah, terkait dengan yang ditanyakan, kebetulan ada mahasiswa kita juga di SMA Muhammadiyah di Pamijahan sana, beliau sedang menulis tentang tesis juga, kuantitatif juga. Jadi judulnya kurang lebihnya adalah pengaruh gaji ya, lebih tepatnya sebenarnya lebih bukan gaji tapi pengaruh penghasilan, kemudian budaya kerja, dan kepuasan dan apa satu lagi variabel itu terhadap kepuasan kerja dan kepuasan terhadap kinerja dari guru. Nah, ini sangat mungkin juga gitu ya. Saya ulang lagi, jadi judulnya adalah pengaruh pendapatan, kemudian organisasi atau budaya kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru di SMA Muhammadiyah Pamijahan. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, tadi yang ditanyakan terkait dengan ya sangat mungkin, tapi ada beberapa yang tidak bisa diteliti misalnya. Nanti Pak Asep bagi aja nih ya. Misalnya terkait dengan satu variabel yang mungkin dia perlu penjabaran atau mungkin teorinya itu belum ada gitu. Tadi diulang lagi Rizda, coba pengaruh apa saja yang mau diteliti? Pengaruh gaji pegawai bank konvensional dan bank syariah terhadap pencapaian ibadah anak pegawai tersebut atau terhadap prestasi anak tersebut. Oke, ya, terima kasih. Ini agak-agak sedikit ini, mungkin Pak Asep juga agak bingung ini. Jadi dia ini sudah sama seperti juga ada teman dari Azikro juga, dia tadinya mau meneliti tentang pengaruh riba terhadap anak, ya gitu ya. Ini kurang lebih Itu kurang lebihnya seperti itu bisa. Nah, tapi kita ganti aja, kita fokus ke sini. Jadi mau meneliti tentang pengaruh pendapatan dari gaji bank konvensional dengan pendapatan dari gaji bank syariah, berarti yang ini lain lagi, karyawan lain lagi terhadap pendidikan atau prestasi anak, atau mungkin ya kecerdasan anak, atau mungkin prestasi anak lah lebih tepatnya gitu, apakah atau akhlak anak gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebenarnya bisa digunakan, bisa dilaksanakan gitu ya, tetapi pertama harus dibatasi karyawan bank syariah mana, karyawan bank konvensional mana, kemudian anaknya itu berapa, kemudian daerahnya ya Pak. Iya betul, daerahnya. Dan ini kalau menurut saya sih ya lama gitu ya, lama dan agak sulit untuk dilaksanakan ya. Jadi bahasanya ya pengaruh pendapatan dari hasil kerja di bank konvensional dan perbandingan dengan bank syariah, kemudian terhadap akhlak atau prestasi anak. Pak Sesar, silakan. Jadi gini, kalau itu dilihat kalau kita bicara komparasi perbandingan antara gaji yang dari konvensional, gaji dengan syariah, itu akan berdampak kepada perilaku anak, misalnya gitu ya. Itu menggunakan eksperimen yang tadi, tapi eksperimennya semi eksperimen. Itu biasanya sampelnya di 2 tempat. Pertama, sampel pada karyawan yang di bank konvensional, sampel pada karyawan yang di bank syariah. Jadi ada 2. Jadi itu komparasi bisa. Jadi untuk mengetahui hasilnya itu tentang perilaku anak, misalkan perilaku anak ini bisa menggunakan instrumen itu kuesioner, tapi untuk treatmentnya itu per gaji.
gaji yang di mana ya, gaji konvensional dan dengan gaji yang tidak konvensional kan gitu ya. Jadi Iya, itu Pak. seperti apa gitu. Itu bisa pakai eksperimen tidak murni, eksperimen semi bisa. Jadi nanti untuk belajar eksperimen nanti insya Allah nanti saya share buku eksperimennya tentang itu. Minimal berapa ini nih untuk ini ya Pak Asep nih, minimal untuk objek penelitiannya berapa nih? Nah, objek penelitian biasanya kalau kita di bank konvensional, misalkan kita ambil satu bank ya, bank konvensional BRI dan bank syariah yang BRI misalkan, atau yang kalau bisa satu jenis banknya, yang itu pertama karyawannya misalnya di Kota Bogor dengan di Kabupaten Bogor, sama nggak apa-apa, jumlahnya harus minimal 30 orang kalau di kuantitas. Iya. Iya betul. Iya sebenarnya tadi saya katakan sangat mungkin, cuman dengan semi eksperimen itu ya sebenarnya nggak berat sih, cuman ya lumayan gitu ya Pak Asep ya. Iya. Kalau level master sepertinya agak. Analisanya uji T, jadi uji perbandingan gitu. Apakah benar kalau yang di konvensional itu anaknya menjadi brutal gitu, misalkan gitu ya. Iya. Kalau di syariah anaknya menjadi hafiz Quran, itu kan ya. Jadi konsepnya ya. Gitu. Itu bisa aja diteliti bisa. Tapi memang harus karena berbeda dengan yang lain gitu kan, penelitian yang lain. Iya. Itu yang maksud. Baik Pak, terima kasih atas Dan ini kan ya, kalau kuantitatif ya, oke, terima kasih. Jadi kalau kuantitatif itu sebenarnya bisa saja, cuman untuk mengumpulkan kita harus kenal karyawannya, kemudian berapa orang karyawannya, kemudian juga harus melihat anaknya gitu. Nah, nanti keterbatasan kuantitatif itu biasanya apalagi kalau hanya dari kuesioner, ini anaknya rajin apa enggak nih gitu. Kadang ternyata enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kadang yang bank konvensional kok dia bahagia aja kok, akhlaknya malah jadi hafid Quran. Oh, ini berarti istidraj berarti kali gitu. Oke, terima kasih. Nanti kita akan diskusi banyak lagi dan ya mohon teman-teman yang lain bisa lebih aktif lagi nanti untuk terkait dengan riset metodologi. Mungkin ke depan kayaknya kapan ya Pak Asep, mungkin kalau ada waktu tentang kita fokus di kuantitatif gitu ya, agar nanti juga minimal teman-teman juga bisa paham juga kuantitatif itu seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Oke, baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan untuk semuanya sudah hadir. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya lagi dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk Jumat sore insya Allah akan tetap berjalan. Insya Allah mungkin di pertengahan Mei kita akan mulai lagi di Jumat sore secara online untuk riset metodologi, dan juga mungkin ke depan mungkin ujian proposal juga bisa yang jauh, terutama bisa secara online. Kita mengundang beberapa asatidzah atau beberapa dosen yang bisa gabung di grup ini. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dokter. Assalamualaikum semuanya.